Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erniati dengan NIM C204237071. Nah, di sini saya akan menjelaskan tugas presentasi saya mata kuliah Komunikasi Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Risnawati SEMM dengan materi presentasi yang berjudul Merancang dan Menyampaikan Presentasi Lisan dan Online. Nah, pengembangan presentasi yang efektif membutuhkan proses perencanaan yang sistematis agar pesan dapat diterima dengan jelas oleh audiens. Presentasi baik lisan maupun online tidak hanya berfungsi menyampaikan informasi saja, tetapi juga membangun hubungan komunikasi yang melibatkan perhatian, respons, serta pemahaman audiens. Nah, apa saja sih langkah-langkah presentasi yang efektif itu? Nah, yang pertama ada menganalisis audiens. Analisis audiens yang menjadi tahap pertama yang sangat penting. Presenter harus mengetahui siapa audiensnya, tingkat pemahaman mereka, kebutuhan informasi mereka, serta tujuan mereka menghadiri presentasi. Nah, yang kedua ada menentukan tujuan presentasi. Tujuan yang jelas akan menentukan arah presentasi. Tujuan bisa bersifat informatif, persuasif, atau instruksional. Guffey dan Loewy 2013 menekankan bahwa tujuan harus dirumuskan secara spesifik agar presenter dapat fokus menyusun materi yang relevan sesuai kebutuhan audiens. Yang ketiga, ada menyusun struktur presentasi. Struktur presentasi yang baik biasanya terdiri dari pembukaan, isi, dan penutup. Pembukaannya harus menarik perhatian dan isi disusun logis dan teratur, sedangkan penutup berisi ringkasan dan ajakan. Nah, yang keempat ada mengelola materi dan gaya penyampaian. Materi presentasi sebaiknya ringkas, jelas, dan tidak membingungkan. Gunakan contoh, fakta, atau ilustrasi untuk memperkuat pemahaman audiens. Selain itu, gaya penyampaian juga sangat penting seperti intonasi suara, artikulasi yang jelas, dan ekspresi wajah. Dalam presentasi online, presenter perlu lebih fokus pada kualitas suara dan kontak mata melalui kamera. Selanjutnya, aspek teknis pada presentasi online. Nah, pada presentasi online, aspek teknis tidak boleh diabaikan. Presenter harus memastikan perangkat dan koneksi internet dalam kondisi stabil. Selain itu, penting untuk menguasai platform presentasi yang digunakan, serta melakukan pengecekan audio, kamera, dan fitur lainnya sebelum presentasi dimulai, agar gangguan teknis dapat diminimalkan. Nah, selanjutnya ada slide dan media visual. Nah, slide yang baik bersifat sederhana dan fokus pada satu gagasan utama per slide. Gunakan grafik atau diagram untuk menjelaskan data agar lebih mudah dipahami audiens. Konsistensi warna, font, dan tata letak perlu dijaga. Animasi pun sebaiknya dibatasi agar tidak mengganggu konsentrasi audiens, terutama dalam presentasi online. Selanjutnya ada prinsip-prinsip perancang presentasi. Beberapa prinsip penting dalam merancang presentasi meliputi kejelasan pesan, relevansi informasi, konsistensi visual dan verbal, serta keterlibatan audiens. Media visual harus mendukung dan memperkuat pesan, bukan justru mengalihkan perhatian. Nah, penutup yang kuat juga diperlukan agar pesan utama melekat di benak audiens. Jadi, kesimpulan dari presentasi saya yaitu merancang dan menyampaikan presentasi lisan maupun online memerlukan perencanaan yang terstruktur agar pesan dapat diterima dengan jelas. Nah, langkah-langkah seperti menganalisis audiens, menentukan tujuan, serta menyusun materi yang logis dan terarah menjadi dasar penting dalam menciptakan presentasi yang efektif. Nah, presentasi yang baik juga membutuhkan kemampuan penyampaian verbal dan non-verbal yang mendukung agar komunikasi berjalan lebih meyakinkan. Sekian dari pemaparan materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.